Penanaman serentak agroforestry pangan dilakukan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Untuk di Jawa Tengah dilaksanakan di KPH Randu Belatung. Dengan lokasi penanaman dilakukan di petak 40D, RPH Kedung Ringin, BKP Hangliron, KPH Randu Belatung. Agroforestry merupakan pengelolaan lahan dengan menggunakan sistem budidaya yang dipadukan antara tanaman kehutanan, pertanian atau peternakan secara bersamaan. Dalam kegiatan penanaman serentak agroforestry pangan ini, padi gogo dipilih sebagai komoditas yang ditanam di antara tanaman jati. Kepala Divisi Regional, Kadifre, Perhutani Jawa Tengah, Asep Dedi Mulyadi, mengatakan total lahan perhutani yang akan dikembangkan penanaman padi gogo yakni sekitar 750 hektar, tersebar di seluruh Jawa Tengah. Kegiatan ini kita kegiatan penanaman serentak agroforestry pangan, dalam hal ini padi gogo dan jenis buah-buahan MPTS. Nah, kita mengikuti kegiatan serentak yang dilakukan oleh Bapak Menteri Kehutanan dan Bapak Menteri Pertanian yang dipusatkan di Indramayu. Nah, kita di Jawa Tengah mengikuti acara ini di KPH Randu Belatung dengan luas 2 hektar dan nanti akan kita lanjutkan menjadi 7,5 hektar. Untuk di Jawa Tengah berapa Pak total? Untuk di Jawa Tengah 740. Nah, ini di Randu Belatung 7,5 hektar. Tersebar di mana aja itu Pak kalau di Jawa Tengah? Tersebar ada di 20 KPH. Dari mulai KPH Semarang, KPH sampai ke KPH Banyumas Barat sampai ke Pekalongan dan Pemalang di seluruh kawasan hutan kita. Rata-rata penghasilannya gimana Pak? Rata-rata produktivitasnya itu Per hektar berapa? per hektar 2 sampai 4. 4 ton rata-rata. 4 ton hektar ya? rata-rata, memang agak sedikit berbeda dengan di pertanian yang intensif ya, karena ini di lahan kering. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa pemilihan padi gogo ini Pak? Keunggulannya apa gitu? Padi gogo, nah ini kita memanfaatkan space hutan ya di antara tanaman pokok kehutanan. Nah, tentunya di hutan ini kan lahannya kering. Nah, lahannya kering yang memang tumbuh di situ ya padi gogo. Nah, kita memilih jenis-jenis yang bisa tahan tumbuh di lahan kering, beda dengan sawah irigasi biasa. Dan itu aman bagi tanaman kehutanan ya Pak? Bagi tanaman kehutanan aman, karena ini kita mungkin teman-teman lihat ini di sela-sela tanaman kehutanan dan ada jalur bebas ya di antara tanaman pokoknya. Sehingga ini tidak mengganggu, malah mengoptimalkan lahan hutan yang ada di kita. Sementara itu, Bupati Blora, Arif Rohman, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan penanaman padi gogo ini sebagai salah satu bentuk dukungan terkait program ketahanan pangan. Arif menyampaikan penanaman padi gogo juga akan dikembangkan ke wilayah hutan yang ada di Blora. Menurutnya, padi gogo cocok untuk ditanam di kawasan hutan Blora. Apalagi separuh wilayah Blora merupakan kawasan hutan jati. Padi gogo ya, ini salah satu bentuk dukungan kita untuk program ketahanan pangan dari Bapak Presiden. Jadi di lahan hutan ini biasanya jagung sudah, nah ini coba kita kembangkan untuk padi gogo. Pak ini kan Blora separuh wilayah Blora kan hutan Pak. Apakah nanti dikembangkan ke wilayah lain gitu? Ya coba nanti tergantung, kendalanya memang kalau di Blora ini kan air ya. Nah, ini yang sudah familiar memang jagung. Nah, ini beberapa lokasi ya, coba ditanami padi, nanti tergantung potensinya. 3.000 yang lahan hutan 3.000. Yang lahan hutan tahun ini programnya sekitar 3.000 hektar untuk padi gogo ya. Kemarin dengan kepolisian, dengan Polres kita jagung. Nah, sekarang ini kita diarahkan juga untuk